Beralih ke sorotan lain, saudara, Israel menangguhkan rancangan undang-undang pendudukan paksa wilayah tepi barat Palestina yang telah lolos pemungutan suara awal di parlemen. Penundaan terjadi usai Presiden Donald Trump mengancam akan menarik dukungan. RUU pencaplokan tepi barat ini mencakup aneksasi penuh wilayah tepi barat dan permukiman besar Ma'ale Adumim di dekat Yerusalem. Kecaman juga datang dari negara Arab atas tindakan Israel itu. Namun saat dikonfirmasi, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memuji hubungan Israel dengan Amerika Serikat saat menanggapi pertanyaan tentang ultimatum Presiden Donald Trump terhadap aneksasi Israel atas tepi barat. Sebelumnya, Wakil Presiden AS James David Vance mengkritik pemungutan suara simbolis di Parlemen Israel tentang aneksasi tepi barat dengan mengatakan bahwa hal itu merupakan penghinaan dan bertentangan dengan kebijakan pemerintahan Trump. כי אני נתתי את מילתי למדינות ערב, והוא אמר לי אם נעשה את זה, נאבד את התמיכה האמריקאית. האם האמריקאים מכתיבים עכשיו מדיניות לישראל? מה תגובתך? זה הרי תמיד תגידו, זה לא משנה. לא, אני שואלת אותך. אני מאוד מעריך את התמיכה של הנשיא טראמפ, גם במהלכי המלחמה, גם בהחלטה שלי להיכנס לעיר עזה, בשיחה הערב עם מרקו רוביו, וקודם לכן עם סגן הנשיא ואנס, כדי לקדם את היעדים של פירוז עזה ופירוק החמאס מנשקו ועוד דברים חשובים לנו. אז זה מה שחשוב, אני חושב שמה שאתה רואה ששיתוף הפעולה בינינו, בין שותפים. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak pemungutan suara parlemen Israel, Knesset, mengenai aneksasi pencaplokan wilayah tepi barat Palestina. Trump menepis pertanyaan tentang pemungutan suara simbolis di parlemen Israel tentang aneksasi tepi barat. Trump memastikan Israel tidak akan melakukan apapun di tepi barat. Upaya pendudukan paksa di tepi barat oleh Israel kembali mengejutkan dunia usai serangan tetap dilakukan di masa gencatan senjata Israel-Hamas. Apakah ancaman Amerika ke Israel serius soal mencabut dukungan? Kita bahas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat petang. Selamat petang, Mas Ipo. Siap. Prof, belum usai perdamaian di Gaza, kini tepi barat kembali panas. Apakah ancaman Amerika serius atau hanya gimmick, Prof, kepada Israel? Menurut saya ini serius ya, karena ini sudah disampaikan oleh Presiden Trump beberapa waktu yang lalu bahwa Presiden Trump tidak akan membenarkan tindakan yang dilakukan Israel untuk mencaplok tepi barat. Pertama, lalu kemudian tadi kita sudah dengar Wakil Presiden Vance juga mengatakan hal yang sama, jadi pemungutan itu tidak boleh dilanjutkan. Bahkan juga Menteri Luar Negeri Marco Rubio dari Amerika Serikat. Jadi ini sudah berkali-kali pejabat di Amerika Serikat mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Israel ini justru akan membahayakan posisi Israel dan Amerika Serikat tidak akan memberikan dukungan. Justru dia akan menarik dukungan karena pada saat sekarang ini kalau kita lihat di Majelis Umum PBB di mana 157 negara sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Nah, ketika mereka mengatakan Palestina sebagai sebuah negara, tentu tanahnya itu adalah di Gaza dan di tepi barat. Nah, sekarang di parlemen Israel dikatakan bahwa parlemen sudah membuat putusan yang akan menganeksasi tepi barat. Ya jelas ini akan berhadapan dengan dunia. Dan Presiden Trump sudah mengingatkan pada Perdana Menteri Netanyahu, Anda tidak bisa melawan dunia. Oleh karena itu, Presiden Trump, saya yakin beliau tidak akan mendukung apa yang dilakukan oleh Israel terkait dengan tepi barat ini. Bahkan kalau misalnya Israel bersikeras dan kemudian ada serangan-serangan, apakah dari Hamas ataupun dari mungkin negara yang mensponsori Hamas misalnya begitu ya, itu Trump akan membiarkan, ya silakan. Ya, karena kita tidak akan bertanggung jawab dengan tindakan seperti itu. Oke, artinya tidak menutup kemungkinan Amerika Serikat akan melepas tangan dalam tanda kutip terhadap Israel. Bahwa yang menarik juga, Prof, gencatan senjata ini belum berjalan 1 bulan tetapi Israel terus melakukan serangan. Sebenarnya apa motifnya? Ya, motifnya bahwa pertama Netanyahu ingin menangnya itu adalah menang yang total. Bahwa saya harus menang berhadapan dengan Hamas.
Pertama, dia tidak cukup puas dengan pengembalian sandera, baik yang hidup maupun yang meninggal, tetapi dia juga mau untuk bisa menganeksasi tepi barat, bahkan juga nantinya Gaza. Sehingga apa? Yang namanya two-state solution itu ya tidak ada di dalam benak pikiran Netanyahu. Yang ada adalah one state. Dan one state itu adalah Israel. Nah, tentu ini bertentangan dengan kehendak dari rakyat Palestina, bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh dunia. Karena dunia berharap adanya two-state solution. Memang dari sisi Hamas, kemudian juga yang dari negara seperti Iran, mereka menghendaki one-state solution, tapi one state-nya itu bukan Israel, tapi Palestina. Artinya Israel harus keluar dari sana. Nah, jadi sekali lagi, ini merupakan ambisi menurut saya pribadi dari Netanyahu, mungkin saja supaya dia bisa mendapatkan suara lagi dari rakyatnya, tapi saya tidak yakin bahwa apa yang dia lakukan ini sebenarnya sepenuhnya akan didukung oleh rakyatnya. Karena rakyatnya sekarang dengan kebijakan-kebijakan Netanyahu, mereka merasa menghadapi berbagai macam kesulitan ketika mereka ada di luar negeri, berwisata, bekerja, bahkan juga bertanding seperti kemarin ke Jakarta, akhirnya visanya ditolak dan lain sebagainya. Oke, bahwa kalau melihat dari penetrasi yang kemudian dilakukan oleh Israel, ini nampaknya menjadi sebuah tantangan. Tantangan apa yang menurut Anda paling besar dalam implementasi gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas? Ya, tantangan terbesar adalah tantangan dari Israel itu sendiri. Apakah Israel mau mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh Presiden Trump dan disetujui oleh Perdana Menteri Netanyahu, yaitu yang 20 poin proposal ya untuk perdamaian di Timur Tengah, khususnya terkait dengan masalah di Gaza. Jadi itu yang tantangan pertama. Tantangan yang kedua adalah bagaimana menghadirkan pasukan yang dijanjikan, International Stabilization Force. Karena ISF ini yang akan memastikan bahwa dari pihak Israel tidak akan lagi menyerang ke Hamas, demikian juga dari Hamas tidak ke Israel. Dan juga memastikan agar pergerakan tentara-tentara Israel itu tidak memasuki wilayah yang sudah disepakati bahwa ini bukan wilayah Israel, tetapi Palestina. Seperti itu. Baik, Profesor Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, terima kasih telah bergabung di Kompas Petang.